Selamat pagi, Amanginang dan saudara-saudara. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini, kita kembali bersaat teduh untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita memakai waktu kita ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kasih yang telah menyeberangkan kami ke hari yang baru hari ini untuk menerima kasih karunia Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari waktu-waktu yang lalu sampai hari ini. Terima kasih Bapa, bagi hari ini kami mau tetap merenungkan firman Tuhan, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan yang sampai di tengah-tengah kami. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amanginang dan saudara-saudara, hari ini hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Firman Tuhan tertulis sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, yaitu dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ai toktong dohami akan mangolu dope di pasahat tuhamatean alani Yesusi asa gabe patar nang ha ngongolu ni Yesus di daging nami naolo matei. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah puncak dari segala iman kita, mempercayai dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. Dia mati untuk dosa-dosa kita, untuk kesalahan kita, untuk dosa seluruh umat manusia. Tetapi Dia juga bangkit mengalahkan kematian yang membawa hari depan, masa depan bagi kita sebagai orang-orang percaya bahwa kematian pun yang menjadi musuh yang terutama bagi kita telah dikalahkan oleh Sang Juru Selamat. Dan dalam perjalanan hidup kita, kita terus merasakan semangat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, penebusannya bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib, semangat yang terus menghidupkan kita. Dalam firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus sendiri bergumul tentang bagaimana dia yang dipanggil sebagai hamba Tuhan, melihat bahwa panggilan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus terus dipergumulkan dan dilakukan. Semangat dengan ketaatan, ketekunan, namun juga harus diimbangi dengan tentu saja fisik, kemanusiaan. Hal ini kita mengerti saudara-saudara, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus, memang roh menyala-nyala, roh bersemangat, tetapi tubuh terkadang kita jatuh dalam kelemahan. Ini semua mengingatkan kita bahwa memang manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita semua terbatas, kekuatan kita, kemampuan kita, pengertian kita, semuanya adalah keterbatasan. Itulah juga yang dipergumulkan oleh Rasul Paulus. Seringkali dia merasa bahwa kematian akan merongrong, akan mau menggerogoti semangat dia. Itulah sebabnya dia sering berkata betapa dalam tubuh yang fana ini, dalam tubuh yang sementara ini, namun terdapat juga semangat bagaimana dia harus melakukan suruhan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dia. Dia berkata, siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh kematian ini? Nah, itu juga yang dicetuskan oleh Rasul Paulus. Amanginang dan saudara-saudara pada firman Tuhan hari ini, sebagaimana yang kita baca, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Paulus mengakui, menyadari sepenuhnya bahwa dalam keterbatasannya di kemanusiaan itu, tetapi dia telah melihat ada sebuah semangat yang baru melalui kebangkitan dan hidup Tuhan Yesus Kristus. Semua pekerjaan usahanya adalah bagaimana dia menyelaraskan hidupnya
dengan pengorbanan, pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau disebutkan di sini kematian atau maut yang masih hidup ini berarti bahwa ada tuntutan dari firman Tuhan kepada kita semuanya. Bagaimana kematian kita melalui kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya tidak lagi menjadi kematian yang sia-sia. Tetapi karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itulah membuat kita tetap yakin dan tetap berpengharapan bahwa selama kita hidup di dunia ini, kalau akhirnya kita mati, meninggal dunia, tapi kematian kita tidak akan sia-sia karena ada janji dari kebangkitan Tuhan. Kematian sehari-hari yang disebutkan di sini, kematian atau maut yang datang sehari-hari kepada kita adalah bukti nyata kematian Kristus nyata juga di dalam tubuh kita. Kematian sehari-hari, maut yang datang setiap harinya disebutkan di sini adalah bentuk penderitaan kita untuk Kristus, yaitu dalam bentuk mematikan atau menyalibkan daging dan keinginan serta nafsu daging kita. Itu yang kita baca dalam Galatia 5 ayat 24 dan juga Kolose 3 ayat 5. Sehingga kematian dan kehidupan Kristus menjadi nyata dalam daging atau tubuh kita. Jadi penderitaan yang terus mematikan keinginan daging juga menyucikan diri adalah wujud kita menghadirkan Kristus di dalam daging kita. Amanginang dan saudara-saudara, kita semua menyadari kekuatan kematian itu yang begitu menakutkan, tapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus disalurkan ke dalam diri kita melalui Roh Kudus, sehingga kita tetap memiliki keyakinan, memiliki kekuatan, meskipun tubuh kita semakin lemah, seiring dengan usia mungkin daya ingat kita semakin menurun, pengertian kita juga, tetapi yang kita tahu kehidupan batiniah kita setiap hari terus diperbaharui. Daging kita, tubuh kita, kesehatan kita mungkin semakin menurun, tetapi semangat kita karena pengenalan akan cinta kasih Tuhan membuat kita tetap bersemangat karena kita telah diperbaharui di dalam batin kita. Jadi penyucian diri ini berawal dari batin. Batin ya, dalam hati dan jiwa kita, di mana Tuhan telah menanamkan rohnya sehingga kita bisa melihat adanya pengharapan itu terus-menerus. Menghadirkan Kristus di dalam daging adalah menghadirkan semangat seperti itu. Melihat anugerah Tuhan supaya itu yang menguasai tubuh, dan kita mau melatih tubuh kita untuk hidup dalam kekudusan dan untuk penyucian diri, membiasakan diri, kata Rasul Paulus kepada Timotius pada satu waktu, latihlah tubuhmu untuk beribadah. Karena latihan badani mungkin terbatas, tapi apa yang kita lakukan dalam peribadahan melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui persekutuan kita dengan saudara-saudara kita, itulah yang menjadi kekuatan kepada kita, menjadi latihan rohani. Akhirnya Amanginang dan saudara-saudara, kesimpulan yang bisa kita pelajari pada hari ini dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah sebagaimana tertulis di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Amanginang dan saudara-saudara, kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Kiranya Rohnya yang kudus memperbaharui kehidupan batin kita terus-menerus, sehingga meskipun setiap hari kita harus menghadapi tantangan dan masalah yang harus kita hadapi, tapi kita yakin hidup kita secara batiniah diperbaharui untuk tetap berpengharapan kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mendengarkan firman Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau telah mengutus Roh-Mu yang kudus untuk memperbaharui hidup batiniah kami. Meskipun tubuh kami semakin lemah, kekuatan kami semakin berkurang,
kesehatan kami Tuhan semakin menurun. Tetapi kami yakin kehidupan rohani kami terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.